Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di matkul psikologi konseling. Nah, kali ini giliran kelompok saya. Di sini kami akan membahas tentang the basic features of counseling relationship, atau mungkin kita bisa menyebutnya dengan dasar-dasar hubungan dalam psikologi konseling. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan kelompok dulu. Di sini kami terdiri dari 5 anggota kelompok yang terdiri dari saya sendiri, Siti Rohmat Ajijiyah, kemudian ada Hildita Cahyani Aryani, ada Diana Pauciah, kemudian ada teman saya juga Rahma Hendriani, dan terakhir teman saya Nada Amalia. Nah, sebelum masuk ke pembahasan tentang dasar-dasar hubungan konseling, kita mengulas sedikit mengenai konseling itu sendiri. Nah, konseling itu merupakan hubungan khusus antara konselor dan kliennya, yang mana dapat berupa hubungan tatap muka, melalui telepon, surat, atau dengan bantuan elektronik lainnya. Hubungan konseling sendiri ini biasanya dilakukan dalam bentuk wawancara antara seorang konselor dan kliennya seperti yang saya bahas tadi. Kemudian hubungan dalam konseling ini tidak terbatas dalam konteks kognitif dan intinya jadi tidak terbatas pada sifat kognitif tertentu, tidak bersifat sempit, namun hal ini akan melibatkan semua unsur-unsur kepribadian yang diantaranya adalah ada perasaan, pikiran, pengalaman, kemudian ada kebutuhan, ada nilai-nilai atau norma-norma, harapan, dan lain sebagainya. Nah, dalam proses konseling sendiri, di antara konselor dan si kliennya, kemudian kita diharapkan menunjukkan kepribadiannya yang asli gitu. Di sini tanpa ada yang namanya manipulasi. Dalam hubungan konseling ini dilakukan secara privat dan terjaganya kerahasiaan. Karena apa? Hubungan dalam konseling sendiri adalah bersifat interpersonal. Kemudian hubungan konseling ini memiliki karakteristik unik yang tidak ditemukan dalam hubungan lainnya. Nah, untuk mengetahui karakteristik tersebut, hal itu akan dibahas oleh rekan saya, Hildita Cahyani Aryani. Saya persilahkan kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Aziziyah tentang beberapa karakteristik hubungan konsultasi yang tidak ditemukan dalam hubungan lainnya. Jadi di sini menurut Surya ada 5 karakteristik hubungan konsultasi yang tidak ditemukan dalam hubungan lainnya. Yang pertama adalah integritas konselor yang membantu hubungan antara klien lebih percaya pada dirinya sendiri. Jadi integritas seorang konselor itu akan sangat berpengaruh pada kepercayaan diri seorang klien. Jadi sebisa mungkin konselor itu harus berintegritas yang sangat penuh, yang sangat bertanggung jawab, yang sangat integritas yang sangat kuat supaya membantu pengunjung lebih percaya pada dirinya sendiri. Yang kedua adalah konselor dapat membuat klien merasa diterima. Di sini diterima itu dengan pengertian yang diberikan oleh konselor itu sendiri. Jadi kalau klien sudah bisa merasa diterima, terus merasa percaya pada konselor, maka dia akan membicarakan semua latar belakang yang membuat dirinya seperti itu atau membuat dia memiliki gangguan seperti itu. Yang ketiga adalah ketulusan. Ketulusan di sini merupakan ketulusan yang dapat diperoleh melalui interaksi dengan konseling yang tulus, dan dengan demikian itu juga dapat berkembang. Jadi ketulusan seorang konselor itu akan sangat berpengaruh pada
berkembangnya sikap atau sifat kepercayaan diri atau mengenal jati dirinya seorang klien itu sendiri. Yang selanjutnya adalah resiko yang timbul dari hubungan dengan agen atau klien itu sendiri. Jadi dalam proses konsultasi, proses konseling itu pasti akan ada resiko yang akan timbul di kemudian harinya. Tapi risiko yang tumbuh atau yang timbul itu harus dihadapi bersama. Juga dari risiko-risiko tersebut itu akan sangat berpengaruh pada tumbuh berkembangnya sikap kepercayaan diri pada seorang klien. Jadi konselor harus selalu mendampinginya. Yang selanjutnya adalah respon baru yang diperoleh melalui interaksi dalam rangkaian hubungan yang menguntungkan. Jadi interaksi yang terjadi antara konselor dan seorang klien itu hubungan yang sangat-sangat menguntungkan. Karena apa? Konselor bisa membantu klien dan klien juga bisa membuat konselor menemukan pengalaman. Selanjutnya bisa disebutkan karakteristik dari hubungan konsultasi yang disampaikan oleh Sostrom dan Brammer. Beberapa karakteristik tersebut adalah yang pertama, hubungan yang unik dan khusus. Berarti bahwa hubungan antara konselor dan klien dalam konsultasi memiliki ciri khas yang membedakan dengan hubungan lainnya. Beberapa keunikan tersebut selama proses konsultasi adalah sikap, perilaku konselor dan juga klien, struktur terencana dan terapeutik, dan konseling itu sendiri. Secara umum, karakteristik hubungan itu bisa disebut guru dan siswa, keluarga, juga ada dalam berbagai bentuk hubungan, seperti hubungan dengan teman. Jadi seorang konselor itu pandai-pandai menjalin hubungan dengan kliennya. Jadi dengan klien 1 dan dengan klien 2 itu akan sangat berbeda cara pendekatannya, cara menjalin hubungannya, seperti itu. Yang kedua adalah keseimbangan antara objektivitas dan subjektivitas dalam proses konseling. Interaksi antara konselor dan klien tidak sepenuhnya objektif dan tidak sepenuhnya subjektif, jadi sama-samalah subjektif dan objektif itu seimbang. Di sisi lain, subjektif dalam hubungan konseling ini ditandai dengan kehangatan atau integrasi psikologis antara konselor dan juga klien. Jadi secara subjektif itu secara emosional, seperti itu. Yang ketiga adalah proses konsultasi. Ada faktor kognitif dan juga emosional dalam hubungan konseling itu sendiri. Hubungan antara konsultan dan klien memiliki keseimbangan antara aspek kognitif dan juga emosional. Aspek sensitisasi yang terkait dengan proses intelektual, informasi, dan transmisikan saran untuk berbagai tindakan atau data kepada kliennya. Sementara aspek emosional adalah aspek emosi dan pengaturan. Jadi kedua aspek ini antara kognitif dan juga emosional dalam konseling itu harus seimbang. Jadi tidak boleh berat sebelah. Selanjutnya adalah unsur ambiguitas dan kejelasan. Dalam proses konseling ini memiliki unsur ambiguitas dan kejelasan, dalam berarti bahwa situasi tertentu konselor memberikan stimulus palsu dan dalam situasi tertentu juga konselor memberikan stimulus yang eksplisit. Hal ini memungkinkan konselor untuk memberikan informasi dan untuk mengetahui bagaimana klien melihat masalah yang mereka alami. Konselor juga dapat meningkatkan pikiran, perasaan atau sikap positif klien untuk mendukung untuk mendukung solusi dari klien. Jadi unsur ambiguitas dan kejelasan dalam proses konseling itu sangat wajar. Jadi sangat wajar bahwa seorang konselor itu memberikan stimulus atau memberikan untuk mengarahkan klien, tapi dengan cara-cara yang tidak, yang palsu, yang halu, yang belum jelas kejelasannya. Bukan
bukan sejujur-jujurnya seperti itu. Hal itu juga, tapi hal itu untuk kebaikan. Jadi untuk mendorong seorang klien itu berbicara secara detail, secara jelas apa yang mereka alami, seperti itu. Yang selanjutnya adalah adanya unsur tanggung jawab. Jadi untuk mencapai janji tujuan yang telah ditetapkan di antara konselor dan juga seorang klien, tanggung jawab itu bukan hanya berasal dari seorang konselor yang harus membimbing, tapi juga dari seorang klien yang harus mau dibimbing dan juga harus sedikit demi sedikit merubah dirinya dengan bantuan konselor. Jadi tanggung jawab untuk mencapai tujuan itu tanggung jawab dari konselor dan juga dari klien itu sendiri. Dalam proses konsultasi dapat terjadi secara efektif bila kondisi dan suasana di mana klien dapat mengembangkan dan menavigasi kemungkinan-kemungkinan yang ada padanya. Hubungan ini tentu harus dibangun oleh konselor dengan pertimbangan peran penting koordinasi dalam proses konseling. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang kondisi fasilitatif. Kondisi fasilitatif sendiri terdiri dari 4 keadaan. Yang pertama itu ada kongruensi, yang kedua penghargaan positif tanpa syarat, yang ketiga pemahaman secara empati, dan yang keempat kesadaran budaya. Kongruensi maksudnya, pada kondisi ini seorang konselor dan klien diharapkan dapat bersikap menunjukkan diri atau menunjukkan sikap seperti biasa dan menyocokkan apa yang akan dikomunikasikan, baik secara verbal ataupun nonverbal, sehingga tidak mengganggu hubungan konseling. Yang kedua, penghargaan positif tanpa syarat. Dalam hubungan konseling, seorang konselor harus menciptakan kondisi yang efektif tanpa syarat, yaitu konselor dapat mengakomodasi setiap individu tanpa menilai aspek kelemahan atau kekuatan individu tersebut. Selanjutnya, pemahaman secara empati. Maksudnya di sini adalah kemampuan memahami pendapat dan emosi orang lain. Memahami empati ini berarti konselor memahami sudut pandang dan perasaan klien sesuai dengan kerangka acuan klien itu sendiri. Dengan pemahaman empati, klien akan merasa bahwa ada orang lain yang mau dan mampu memahami dirinya seperti yang belum pernah dialami sebelumnya. Terus yang keempat, kesadaran budaya. Kesadaran budaya mengacu pada kemampuan konselor untuk terbuka dan memotivasi dan memahami budaya sendiri, terutama budaya klien dan budaya orang lain. Dengan menggunakan kesadaran budaya, klien tidak dapat memaksakan kehendaknya sesuai kemauan sendiri, karena ada nilai budaya yang ia miliki. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai dasar-dasar proses dalam konseling. Dasar-dasar proses konseling itu sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah proses konseling, yang kedua proses perubahan, yang ketiga adalah proses pemeliharaan mengubah. Dalam proses pertama itu terdapat proses konseling. Nah, dalam proses konseling itu dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama kepercayaan dan keterlibatan. Dalam kepercayaan dan keterlibatan ini ialah pertemuan pertama antara konselor dan klien. Jika dalam tahapan ini konselor dapat menumbuhkan rasa kepercayaan dalam diri klien, maka akan dirasa mudah untuk melakukan tahap-tahap konselor selanjutnya. Yang kedua adalah menjelajahi masalah. Ketika menjadi seorang konselor, kemudian telah memiliki kepercayaan dalam diri klien tersebut, konselor dituntut untuk bisa mengimbangi dalam keadaan diri klien tersebut. Kemudian ketika
klien memiliki masalah, konselor wajib mengklarifikasi masalah apa yang ada dalam diri klien. Yang ketiga adalah penetapan tujuan. Penetapan tujuan ini sendiri ialah mendorong klien untuk bisa membedakan antara tujuan yang merugikan dirinya dan tujuan yang meningkatkan dirinya sendiri. Yang selanjutnya adalah tindakan pemberdayaan. Nah, proses ini atau tahapan ini merupakan proses yang harus dilakukan, di mana hal ini bertujuan untuk klien yang dibimbing oleh konselor dapat bergerak kepada tujuan yang diinginkan oleh para konselor tersebut. Yang selanjutnya adalah menjaga dan mengubah. Nah, ketika seorang klien tersebut telah melalui tahapan-tahapan selanjutnya, yang tantangan yang harus dilewati oleh konselor selanjutnya ialah mempertahankan perubahan dalam diri klien tersebut. Karena hal ini sangat sukar untuk dilakukan. Sehingga dalam proses ini bukan hanya dari pihak konselor yang dibutuhkan dorongan tetap kepada klien, tetapi lingkungan sosial klien itu sendiri, karena hal tersebut bisa mempertahankan perubahan kepada diri klien. Yang selanjutnya ialah mengakhiri konseling. Kemudian proses selanjutnya adalah proses perubahan. Yang pertama adalah prakontemplasi. Yang kedua adalah perenungan, yang ketiga adalah persiapan, yang keempat adalah aksi, kelima pemeliharaan, dan keenam adalah pemutusan. Kemudian proses konseling selanjutnya adalah proses pemeliharaan mengubah, yaitu yang pertama mengantisipasi, menghentikan pemicu, ketiga pemantauan, keempat mengajarkan, kelima menghentikan, dan keenam adalah berurusan dengan ketidakberdayaan. Saya akan melanjutkan materi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi proses konseling. Pembinaan hubungan selama konseling tidak berlangsung begitu saja, namun juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berperan penting dalam keberhasilan proses konseling. Hal ini membantu untuk menciptakan hubungan yang berkualitas antara konsultan dan klien secara efektif dan efisien. Menurut Glading, ada 5 faktor pendukung konseling, yaitu struktur, inisiatif, setting fisik, kualitas klien, serta kualitas konselor. Yang pertama yaitu struktur. Mengenai struktur, Glading menggambarkan karakteristik, kondisi, prosedur, dan parameter konseling sebagai pemahaman bersama antara konsultan dan klien. Struktur menjelaskan hubungan antara konselor dan klien, yaitu memberikan nasihat, melindungi peran dan tanggung jawab konselor dan klien, serta membantu keberhasilan konseling. Struktur memungkinkan klien untuk membuat rencana yang masuk akal, menyajikan rute konsultasi, menjelaskan tanggung jawab saat menggunakan peta, dan mengurangi ambiguitas dalam hubungan. Pentingnya struktur menjadi sangat jelas ketika klien menetapkan tanggal konsultasi. Yang kedua yaitu inisiatif. Inisiatif dapat dilihat sebagai kekuatan untuk perubahan. Kebanyakan konsultan percaya klien yang datang akan bersifat kooperatif. Memang benar bahwa banyak klien yang datang berkonsultasi atas kemauan dan persetujuan mereka. Beberapa dari mereka bersedia bekerja keras untuk memecahkan masalah mereka, sementara yang lain ragu-ragu untuk menghadiri sesi konseling. Beberapa klien yang datang merasa enggan sampai taraf tertentu. Yang ketiga yaitu setting fisik. Konseling dapat diberikan di mana saja, tetapi setting fisik yang nyaman dapat meningkatkan proses. Salah satu hal yang dapat membantu atau menghambat proses konseling adalah di mana konseling itu berlangsung. Konseling biasanya dilakukan dalam suatu ruangan. Yang keempat yaitu kualitas klien. Kualitas klien juga berperan penting dalam menjaga hubungan dan proses konsultasi yang baik. Konsultasi terlihat dalam kesediaan klien untuk berubah. Konseling tidak dapat dimulai kecuali orang-orang yang menyadari perlunya perubahan.
konseling hanya dapat dimulai ketika orang siap untuk melalui proses perubahan. Selain itu, bahasa nonverbal klien juga penting. Klien tidak secara langsung mengungkapkan kepada konsultan apapun yang ia pikirkan atau rasakan, tetapi ia dapat mengungkapkannya dalam bahasa nonverbal klien, seperti ekspresi wajah, intonasi kata-kata. Oleh karena itu, konselor perlu memahami dan mempertimbangkan gerak tubuh, kontak mata, ekspresi wajah, dan nada suara sebagai elemen penting dari komunikasi verbal dalam hubungan konseling. Yang terakhir yaitu kualitas konselor. Konselor yang berkualitas sangat mendukung keberhasilan konsultasi. Ada sejumlah karakteristik umum yang harus dipenuhi konselor untuk mendukung perubahan klien. Glading mengutip pendapat beberapa ahli, misalnya yaitu Okun. Ia mengemukakan bahwa kesadaran diri, kejujuran, kongruensi, dan keterampilan komunikasi adalah sifat yang harus dimiliki konsultan. Selanjutnya, ahli lain seperti Strong menyebutkan kompetensi, daya tarik, dan keandalan sebagai persyaratan. Artinya, konsultan harus profesional, menarik, dan dapat dipercaya. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkenan untuk menyimak video atau materi kami. Kalau ada kritikan atau sanggahan atau ada pertanyaan atau tambahan, silahkan, kami dengan senang hati menerimanya, dan dengan senang hati kami persilahkan juga kepada rekan-rekan semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.